Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Setelah di video sebelumnya sudah aku bahas mengenai rilis dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, yang merilis tentang dugaan orang yang menjadi salah satu pelaku di kasus pembunuhan Subang di 18 Agustus 2021. Sudah ada sketsa wajahnya di situ. Dan di video kali ini akan aku bahas adalah mengenai wawancara beliau di sejumlah media massa, salah satunya aku ambil dari tribunbali.com. Nah, ada dua hal yang menurut aku juga menarik untuk kita bahas, dan jujur itu membuat aku sangat terkejut ya. Ada dua hal. Yang pertama, mengenai jumlah saksi. Ternyata ada tambahan banyak sekali. Kedua adalah mengenai alat bukti. Kenapa kedua hal ini membuat aku terkejut? Karena sudah hampir 5 bulan kita mengawal kasus ini, dari 18 Agustus memasuki bulan kelima ini. Ada beberapa hal yang sebenarnya sudah terlihat obvious gitu, nyata di media massa, tapi kok dinilai oleh beliau masih belum. Kenapa seperti itu? Apalagi terkait dengan alat bukti. Kita bahas dulu wawancara beliau di sini ya. Oke, ada beberapa hal wawancara beliau di sini. Yang pertama adalah, dari Kombes Pol Yani Sudarto. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah ini hasil dari tim Inafis Bareskrim. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu adalah yang pertama, dan secara singkat aku ulang lagi. Itu adalah, menurut aku adalah keterangan salah satunya dari salah satu saksi yang hari tanggal 18 Agustus tersebut yang berpapasan dengan mobil Alphard ya, supir angkutan, karena dia melihatnya dari samping kanan atau kiri. Dan ini linear dengan sketsanya hanya dari samping. Kemungkinan besar saksi tersebut salah satunya yang dimintai keterangan. Kemudian yang kedua adalah mengenai total jumlah saksi. Wawancara beliau menyatakan seperti ini. Pemeriksaan saksi-saksi total sudah 69 saksi. 15 diantaranya saksi dari keluarga, 11 saksi yang saat itu melintas, dan 32 saksi untuk menentukan alibi, sedangkan 11 saksi lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa. Oke, jadi aku tangkapnya begini ya, kalau 11 saksi lainnya tidak berhubungan dengan peristiwa, ini mungkin saja hasil dari pengembangan-pengembangan, misalkan kayak saksi A dan B dikonfrontir saat itu, pada saat untuk eksekusinya kalian sedang di mana begitu. Oh enggak kok, saya nggak lagi di lokasi kejadian, dihubungkan dengan waktu kematian misalnya seperti itu ya. Saat itu saya lagi sama dia, lagi tidur atau lagi main game atau lagi ngapain. Nah, 11 saksi lainnya yang tidak berhubungan dengan peristiwa adalah untuk menghubungkan dengan menguatkan si saksi tersebut. Apakah benar pernyataan dari saksi tersebut dia sedang berada di sana pada saat lokasi, pada saat dengan bertepatan dengan waktu kematian, atau dugaan-dugaan pada saat terjadinya eksekusi. Itu adalah di mana 11 saksi lainnya yang tidak berhubungan dengan peristiwa. Kemudian berikutnya adalah mengenai 15 saksi keluarga. Kita sudah tahu ya, ada nama-nama keluarga yang sudah sering kalian simak lah ya, siapa aja. Dan keluarga ini kan kalau di Indonesia beda sama di luar negeri kan ya, apalagi di negara barat. Kalau namanya keluarga di negara barat, itu ya hanya ayah, ibu, kakak, dan adik. Tapi kalau keluarga di Indonesia itu ya bisa paman, bibi, keponakan, itu masuknya dalam satu keluarga. Jadi kalian sudah tahu nih 15 diantaranya siapa saja. Terus yang kedua adalah ketiga, 11 saksi yang saat itu melintas. Nah ini kita sudah tahu ya, ada Mang Ajat ya, atau beberapa saksi lain yang sudah kita sebutkan banyak di video-video aku sebelumnya. Dan jujur aku juga sudah mulai lupa nama-nama saksi tersebut siapa aja. Itu adalah saksi yang melintas. Dan berikutnya 32 saksi untuk menentukan alibi. Ini dia. Ini adalah salah satu dugaanku, 32 saksi untuk menentukan alibi ini. Kemungkinan besar dugaan-dugaannya kalau ada memang saksi yang dibayar atau saksi yang tidak benar ngomongnya tapi sudah di framing. Kemungkinan besar juga ada yang masuknya ke 32 saksi untuk menentukan alibi. Juga sama untuk 11 saksi lain yang tidak berhubungan dengan peristiwa. Ya, alibinya kan ya ini dihubungkan dengan waktu kematian kan ya. Karena dugaannya kalau di hasil otopsi pertama kan dinyatakan bahwa waktu kematian setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus, tapi dikoreksi oleh dokter Hastri, tapi kita tidak tahu jam berapa. Ya, kemungkinan besar alibi-alibi di jam 1 malam sampai jam 6 pagi itu adalah penentuan alibi. Karena dugaanku kalau aku mengamati dari semua data-data yang sudah aku bahas, kemungkinan besar adalah waktu eksekusi itu ya antara jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Tapi kalau
lebih dari jam 5 pagi atau sebelumnya itu adalah persiapannya dan juga posnya, yaitu adalah pembersihan badan dari kedua almarhumah sendiri. Oke, CCTV juga sudah dilakukan pemeriksaan. Ini pihak dari penyidik Polda juga sudah melakukan pemeriksaan dari saksi ahli sebanyak 7 orang, termasuk melakukan analisis CCTV. Pemeriksaan saksi ahli. Oke, jadi yang kita tahu ya Dr. Hastri kan ya, yang sudah aku ngobrol langsung di channelnya Denny Darko, ya Dr. Hastri adalah salah satu saksi ahlinya. Tapi juga saksi ahli juga banyak kan ya, ada misalnya alat kebohongan ya, sudah dilakukan tes, kemudian otopsi 2 kali, kemudian juga CCTV, itu juga saksi ahli. Kemudian juga mengenai BTS atau hubungannya dengan telepon untuk mengetahui koordinat orang-orang yang diduga atau saksi-saksi yang potensinya untuk naik menjadi tersangka. Itu juga dibutuhkan saksi ahli. Terus juga ada tes kesehatan di salah satu saksi. Ada tes juga psikologi. Ada banyak ahli kan yang sudah dilibatkan di sini. 7 orang pernyataannya di sini. Itu adalah bagian yang pertama kita bahas. Yang kedua nih, ini juga menurut aku yang sangat mengagetkan tentang alat bukti. Kenapa kaget? Ada banyak data yang sudah beredar di masyarakat kok, tapi beliau, Pak Yani menyatakan seperti ini. Kasus Subang ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ini berseberangan dengan Kadifumas Polda Jawa Barat. Kalian masih ingat beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu pada saat beliau dikonfirmasi tentang kasus ini, ya pada prinsipnya tidak sulit kasus ini, tapi dibutuhkan waktu. Tapi ternyata pada saat berjalannya dengan waktu, Pak Yani mengatakan bahwa kasus ini kesulitannya sangat tinggi. Oke, fine, nobody's perfect gitu, karena ini adalah kasus yang ada perkembangannya. Dan hingga saat ini penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti untuk perkara ini. Oke, oh my god. Ini bagian yang menurut aku sedih dan juga nggak tahu ya. Karena setahu aku ya, kita lihat baca data-data ya, alat bukti itu kan ada beberapa contoh. Alat bukti beda dengan barang bukti ya teman-teman ya. Jadi kalian cari tahu dulu apa bedanya alat bukti dengan barang bukti. Oke, alat bukti itu pertama bisa keterangan saksi, kedua keterangan terdakwa, ketiga surat, keterangan ahli dan petunjuk. Oke, kalau keterangan saksi dan keterangan terdakwa mungkin ini nggak dapat. Tapi kalau keterangan ahli, masa sih ada 7 ahli sudah diturunkan. Kedua adalah surat. Surat ini adalah bentuknya dari keterangan ahli, misalkan otopsi gitu kan ya. Otopsi ini sudah ada nih data-data yang ditemukan bahwa ini mengarah ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dari situ nanti tim penyidik minta nih ke otopsi, tolong dong dibuatkan suratnya BAP lah. Apa saja penemuannya dan kenapa kok mengarah ke sini-sini, itu adalah kategorinya surat. Kalau petunjuk juga sama kan, sudah banyak nih bantuan dari anjing pelacak pun ada beberapa hal yang aku yakin sudah ditemukan dari tim penyidik. Apakah itu juga nggak bisa termasuk dalam kategori alat bukti? Tapi mungkin ada bagian yang subjektif di mana ada keterangan memang dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu tersangka. Tapi kalau Pak Yani mengatakan bahwa alat buktinya belum cukup, belum mendapat 2 alat bukti untuk perkara ini, ya gimana lagi, kita hanya berharap pada penyidikan sekarang ini. Tapi kalau aku melihat dari kecenderungan di Indonesia dan juga kasus secara umum gitu, kita itu memang lebih percaya dengan alat bukti yang sifatnya bisa dilihat dengan indera kita, mata kita gitu kan ya. Tapi kalau alat bukti yang sifatnya kayak ilmu pengetahuan begitu kan ya, itu kayaknya masih belum mendapatkan porsi yang sama gitu dengan indera penglihatan kita. Padahal di luar negeri pun banyak kasus yang karena semakin canggihnya kasus pembunuhan, mereka sudah tahu bagaimana menghilangkan jejak. Banyak kasus tuh yang bisa dipecahkan karena ilmu pengetahuan. Maksudnya ini dalam kategorinya adalah keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Itu bisa masuk ke 3 kategori tersebut di situ. Tapi kayaknya kalau untuk kasus ini sepertinya tim penyidik di Polda Jawa Barat lebih percaya secara mungkin dugaannya lebih percaya untuk alat bukti yang bisa dilihat dengan mata gitu. Padahal dalam undang-undang pun yang namanya alat bukti tidak harus melulu ke hal-hal yang bisa dilihat, tapi dengan keterangan keterangan ahli, petunjuk, surat juga masuk kategori dalam alat bukti. Dan itu pun sudah banyak kan beredar di masyarakat. Ada juga keterangan dari tim ahlinya, tapi ada juga banyak keterangan dari para saksi. Karena saksi tersebut kan mereka sudah sering berbicara di media lokal ataupun juga nasional. Dan dari situ kita bisa memahami mana yang kategori yang alat bukti yang bisa mengarah ke petunjuk, ke keterangan ahli, terus juga ke satu lagi. Aku jujur agak sedikit sedih gitu ngebaca berita ini kalau
keterangannya bahwa Pak Yani menyatakan penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti. Jujur aku sedih banget sih. Ya, ini buat sudut pandang dari orang yang bukan ahli hukum ya. Aku yakin banget nih kalau orang-orang yang ahli hukum pasti akan jauh lebih menemukan banyak lagi nih. Ini sudah alat bukti, tapi kok nggak alat bukti? Ya sudahlah. Agak sedih sih, tapi ya sudahlah ya. Kita harus serahkan ini semua ke penyidik. Suka tidak suka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita support selalu untuk tim penyidik Polda Jawa Barat. Terus ada keterangan juga dari Pak Suntana di sini. Pak Suntana mengatakan bahwa memang dalam pengungkapan satu perkara itu tergantung bukti-buktinya. Ada yang cepat dan lama. Seperti kasus perampokan Maybank itu cepat. Ini kata Pak Suntana. Ya, baiklah. Dimohon kesabarannya. Saya berkomitmen dan beliau juga mengatakan bahwa untuk kasus Subang, Kapolda menargetkan secepatnya awal tahun 2022. Untuk kejadian Subang, mohon doanya. Target saya awal tahun ini, penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Awal tahun ya. Ini agak, kata-katanya juga masih bingung nih. Awal tahun ini, Januari masih awal tahun, Februari awal tahun, Maret juga awal tahun kan ya. Tapi kita nantikan ya. Sekali lagi ya, buat tim Polda Jawa Barat tentunya kita mendukung terus, tapi kalau banyak data-data yang karena saksi kan sudah banyak berbicara di media massa, tentunya juga dengan kita negara demokrasi, kita juga tidak mendapatkan informasi cuma dari satu pihak aja, tapi juga dari saksi-saksi yang berbicara, kemudian dari ahli juga yang berbicara, masyarakat juga bisa berpikir mana yang kira-kira make sense atau tidak. Tapi kalau secara pribadi, kalau Bapak menyatakan bahwa belum ada alat bukti, kok saya cenderungnya kurang begitu yakin ya. Mungkin alat buktinya kurang kuat atau seperti apa, tapi ya sudahlah ya. Itu aja yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Tinggalkan komentar kalian guys mengenai pembahasan video ini. Dan ada beberapa hal yang memang mengejutkan bagi aku pribadi. Kalau jumlah saksinya ternyata sudah 69, make sense lah. Karena kemungkinan besar pun juga akan naik lagi. Kalau untuk keterangan saksi pasti ada perkembangan naik-naik lagi. Tapi yang sangat mengejutkan adalah mengenai alat bukti. Karena dinilai belum ada alat bukti. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.